Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi review pemasangan lampu fog lamp biled dari Hypernova ukuran 3 inci series S12 cahaya 3 warna di mobil Suzuki All New R3 2019 milik Om Ojizai dari Karawaci, Tangerang Kabupaten. Dan pemasangan selalu kita buatkan PNP di bagian bracketnya. Untuk pemasangannya, di sini kita hanya membongkar di bagian cover depannya. Terus kita melepaskan fog lamp originalnya. Terus kita lanjut mengganti fog lamp biled sepaket ya. Di sini ada bracket Honda yang kita pasangkan. Jadi dia menggunakan hanya 3 baut. Jadi di sini tidak kita baut ya, karena tidak ada penempatan bautnya. Yang tiganya kita menyesuaikan dari fog lamp yang lama. Nah, jadi untuk fog lamp bawahnya seperti ini kita lepas semua dari sini ya. Terus kita langsung mengganti full yang versi bilednya. Dari bracket pun kita menggunakan yang PNP. Ini sama persis dengan bawaan dari bracket fog lampnya. Dan kebetulan dari paketan lampu Hypernova ini yang series S12 fog lamp 3 warna, di sini ada bracket universal juga. Ini yang biasa kita pasangkan di mobil Toyota seperti Toyota Avanza, terus Daihatsu Xenia, Toyota Agya, Ayla, Sigra ataupun Calya. Dan ada beberapa di series lainnya yang menggunakan bracket seperti ini. Karena kita harus menggunakan bracket universal. Jadi paketan ini sudah mendapatkan, ini ada bracket Toyota juga, terus ada topinya juga nih. Kalau untuk topinya opsional mau dipakai atau tidaknya. Dan juga ada bracket Honda seperti ini yang biasa kita pasangkan di mobil seperti ini ya, yang kita pasang ini di mobil Suzuki R3. Dan kebetulan di bagian bracketnya itu sama persis, jadi tidak kita rubah dari dudukan bracketnya. Nah, di sini yang kita lepas cover ini ya dari depannya. Nanti kita pasangkan lagi. Jadi ukurannya udah sama persis dengan bawaan mobil. Jadi tidak ada yang dicoak sama sekali. Dan yang pasti di bagian instalasi pun soketnya menggunakan soket H11 sama dengan soket bawaan dari fog lamp bohlam seperti ini. Tetapi di sini di bagian devilnya sudah menggunakan yang Android RGB, jadi kita bisa menggunakan aplikasi LED lamp dan versi cahayanya itu bisa sesuka hati kita untuk mengganti cahayanya, bisa untuk menggunakan warna merah, biru, putih, kuning dan warna lainnya. Untuk di bagian soketnya di sini terlihat ya, ada soket ini yang ke fog lampnya atau cahaya lampu utama. Ini yang ke devilnya kita tambahin atau menggunakan heat shrink atau selongsong bakar ya, supaya tidak mudah lepas, dan waterproofnya juga tetap terjaga, jadi tidak gampang kemasukan air dan lebih aman pastinya. Terus di sini juga ada kabel yang kita sambungkan ke bagian high beam. Karena fog lamp biled ini tetap bisa high low atau jauh dekat, maka dari itu di bagian sininya kita jumper atau kita sambungkan ke bagian lampu jauh bawaan mobilnya. Oke, ini sambungan ke bagian solenoid ya. Jadi di sini pun udah kita pasangkan soketnya supaya lebih mudah dalam pemasangannya atau lepas pasangnya nanti. Untuk penyambungan di bagian arus devilnya kita sambungkan di bagian senja sini ya. Di sini nggak ada satupun kabel yang kita potong. Sistemnya kita masukkan di bagian soketnya, terus lepas tancap di bagian dalam sini. Nah, untuk posisi modul dari devilnya kita pasang di bagian sini. Nanti kita tinggal tambahkan menggunakan double tip supaya tidak goyang atau tidak rawan lepas. Ini untuk posisinya. Dan di bagian kanan pun sama. Nah, di sini ya, di sini ada soket. Ini soket orinya, ini yang ke fog lamp, dan ini yang ke di bagian lampu jauhnya. Ini belum kita rapikan semua sih, nanti kita rapikan semua lagi, dan terus nanti kita coba tes cahayanya pas malam hari. Nah, ini untuk posisi sebelah kirinya sama juga ya.
Jadi bracketnya juga nggak ada perubahan sama sekali tuh. Kita buatkan seperti biasa, 3 baut. Untuk setelannya di bagian sini ya, kanan kiri. Terus untuk ketinggian atau kerendahannya kita bisa setting di bagian sini tuh. Di sini ada 1 baut untuk setting ketinggian dan kerendahan cahayanya. Nah, di sini bisa terlihat ya. Ini bagian yang kita akan setting kalau kita udah tutup rapih di bagian cover depannya. Oke, kita coba nyalakan di bagian senja. Keren ya. Di sini masih kita setting secara otomatis untuk pergantian cahayanya. Nanti kita mengganti cahayanya menggunakan aplikasi LED lamp. Ini posisi devil menyala. Oke. Oke, kita coba nyalakan untuk cahaya lampu fog lampnya. Ini nyala pertama, kedua, matiin ketiga, matiin, pertama lagi. Oke, ini yang cahaya pertamanya. Oke, ini untuk cahaya pertamanya. Dan ini untuk hasil cahayanya. Ini posisi masih jam 4 sore. Mati, nyalain. Mati, nyalain lagi. Oke, ini untuk cahaya yang kedua. Oke, ini untuk cahaya warna yang keduanya atau cahaya warna kuning. Ini untuk hasil cahayanya di luar. Kita coba nyalakan warna yang ketiga. Mati, nyalain. Mati, nyalain. Mati, nyalain. Ini nyala yang ketiganya. Ini untuk cahayanya. Masuk ke cahaya pertama. Mati, nyalain. Kita coba nyalakan di bagian high beam. Oke, ini lampu jauhnya menyala. Karena di bagian fog lamp pun tetap kita buatkan bisa high low. Lepas. Masuk warna yang kedua. Mati, nyalain. Nah, ini warna yang kedua. Mati high beam. Nyalain high beam. Nah, ini untuk cahaya high beamnya. Jadi tergabung dengan lampu jauh bawaan mobil ya. Warna yang ketiga, mati, nyalain. Mati, nyalain. Mati, nyalain. Ini cahaya yang ketiganya. High beam. Lepas. High beam lagi. Pas. Matiin. Matiin fog lamp. Nah, ini kalau untuk senjanya seperti ini. Ini untuk cahaya masih bisa kita setting ya. Karena ini masih settingan auto dari bawaan lampunya. Oke, nanti kita lanjut pengetesan cahayanya di malam hari. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, posisi waktu sudah malam. Jadi kita lanjut tes cahayanya ya, supaya lebih jelas lagi. Dan untuk posisi senjanya seperti ini. Ini untuk bagian senja atas masih lampu standar. Dan di bagian bawahnya kita sambungkan ke bagian devil RGB. Kita coba masuk ke cahaya pertama. Jadi ini posisi udah masuk ke bagian senja atau lampu kotak. Kita masuk ke bagian fog lamp ya. Kita masuk ke depan satu. Nah, jadi kalau warna terakhir itu pas kita matikan itu balik lagi ke reset yang pertama. Jadi kita matikan, udah pasti putih lagi. Kita matikan. Kalau kita jeda ada beberapa detik, dia tetap putih lagi. Kita coba masuk lagi ke mode yang pertama. Ini untuk tampak depannya. Dan ini untuk hasil cahayanya pas kita sorotkan ke tembok. Ini masuk ke mode pertama. Kita masuk ke mode yang kedua. Biasanya kalau pas kita matikan nyalakan tetap putih, kita balikan lagi. Nyala yang kedua udah otomatis kuning. Ini untuk tampak depannya.
Ini untuk hasil sorotan cahayanya. Oke, kita masuk ke mode yang ketiga. Matikan, nyalakan, kembali ke putih, nyalakan kedua dan ketiga atau warm white. Dan ini untuk hasil tampak depannya. Ini untuk hasil sorotan cahayanya. Kita coba masuk ke bagian high beam, tapi ke mode yang pertama dulu. Kita masuk ke mode pertama ya. Kita matikan, nyalakan. Kita nyalakan di bagian high beam. Untuk high beamnya kita sambungkan ke bagian high beam lampu jauh bawaan mobil. Nah, di sini udah menyala semua ya di bagian lampu atas dan bawah. Dan ini untuk hasil sorotan cahayanya. Kita coba masuk ke mode yang kedua atau warna kuning. Kita matikan. Kita off-kan dulu. Masuk ke cahaya yang kedua atau kuning. Kita nyalakan di bagian high beamnya. Ini posisi cahayanya. Dan kita lihat untuk hasil sorotan cahayanya. Ini plus high beam ya, di cahaya warna kuning. Kita masuk ke mode yang ketiga. Kita matikan dulu di bagian high beamnya. Lampu utama juga kita off-kan. Nyalakan, matikan. Masuk ke cahaya ketiga. Oke. Atau warm white. Kita nyalakan di bagian lampu utama, plus kita nyalakan high beam. Ini untuk tampak depannya juga. Ini untuk hasil sorotan cahayanya. Ini jadi untuk cahaya kuningnya itu di atas, putihnya di bawah. Pas kita nyalakan di bagian cahaya yang ketiga. Nah, di sini kita coba lihat hasil cahaya dari dalam mobil. Untuk kaca mobilnya itu sekitar 40% ya kalau nggak salah ini. Karena untuk tampak dalamnya seperti ini. Kita masuk ke mode yang pertama. Ini cahaya pertama dari dalam mobil seperti ini ya. Kita coba nyalakan, matikan, nyala yang kedua. Ini untuk cahaya warna kuning. Dan kita nyalakan yang ketiga. Seperti ini. Jadi untuk pergantian warna ya. Jadi untuk pergantian warna sendiri, ini umpamanya kan warna yang ketiga ya atau warm white. Kita matikan, nyalakan, dia otomatis putih, itu yang pasti. Tetapi kalau untuk warna yang kedua itu secara cepat untuk mengganti cahayanya. Contohnya seperti ini. Kita matikan, nyalakan. Nah, ini udah pasti putih lagi. Nah, tapi kalau kita gantikan secara cepat seperti ini, matikan, nyalakan, dia otomatis kuning. Nah, cahayanya seperti ini. Dan yang ketiga, kita menyalakan, matikan, nyalakan, ini pasti putih lagi. Jadi kita harus cepat juga ya untuk pergantian cahaya, karena dia langsung mereset ke cahaya awal. Matikan, nyalakan, ini masuk warna yang ketiga atau warm white nya. Nah, terus selanjutnya pas kita nyalakan di bagian high beam atau pass beam ya, di bagian sini, ini high beamnya akan menyala juga di bagian fog lampnya. Kita coba nyalakan yang pertama, high beam seperti ini. Ini nyala yang kedua, high beam seperti ini. Nyala yang ketiga, high beam seperti ini. Jadi yang pasti untuk high beam itu tergabung dengan high beam lampu utamanya. Oke, sekarang posisi sudah malam dan kita lanjut pengetesan hasil cahayanya. Seperti biasa di sini di bagian fog lampnya, devilnya masih menggunakan auto, jadi berubah secara otomatis sendiri di bagian warnanya. Ini hanya lampu senja yang menyala. Ini untuk posisi jalanan seperti ini. Sebelum kita masuk ke bagian fog lampnya, kita coba tes dulu di bagian lampu utamanya supaya kita bisa membandingkan di bagian cahayanya. Ini untuk lampu standar. Terlihat di sini ya, tampak depan. Memang untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan proyektor, tetapi di bagian dalamnya masih menggunakan halogen
atau bohlam. Itu bawahnya masih off juga fog lampnya. Kita coba nyalakan di bagian fog lampnya. Oke, ini untuk warna yang pertama. Kita matikan yang kedua, otomatis warna kuning. Kita matikan yang ketiga, warm white atau putih kekuningan. Masuk lagi tipe yang pertama. Kalau kita ingin mengganti warna, kita matikan, nyalakan, dia otomatis masih ke reset yang awal. Tapi kalau ingin merubah warna dengan cara diputar di sini secara cepat, 1, 2, 3, balik lagi ke 1, 2, 3. Untuk cahaya putih sendiri seperti biasa kita menggunakan di saat pas jalanan kering. Kalau pas ada kabut atau hujan di malam hari, kita matikan dan nyalakan lagi, berubah di cahaya warna kuning. Untuk kabut atau hujan di malam hari, pas nyala yang ketiga, ini bisa kita gunakan di saat pas jalan-jalan gerimis atau aspal hitam. Untuk high beamnya, nyala pertama high beam, nyala kedua high beam, nyala ketiga high beam. Nah, ini untuk kondisi di dalam mobil. Kita matikan lampu utama. Ini posisi fog lamp masih menyala di cahaya yang pertama. Matikan putih, kuning, warm white atau putih kuningan. Putih kita nyalakan pas beam seperti ini. Kuning pas beam, putih kuning pas beam. Nah, ini untuk perbandingan cahayanya, lampu standar pas beam, nyala pertama, nyala kedua, nyala ketiga. Ini perbandingan cahaya ya, antara di dalam mobil dan di luar. Masuk nyala putih, nyala kuning, dan warna yang ketiga. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu biled atau fog lamp biled tipenya Hypernova S12 3 inci 3 warna di mobil All New R3 tahun 2019 milik Om Ojijay dari Karawaci, Tangerang Kabupaten pada kesempatan kali ini. Dan pemasangan kita buatkan PNP dan juga ada instalasi di bagian high beamnya untuk menyalakan di bagian solenoid, bagian fog lampnya atau lampu jauhnya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rawabungan 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di lokasi kami yang bernama Riana Suris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.